Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang integrasi numerik dengan kaidah segi empat dengan metode bias atau segmen. Misalkan di dalam diagram Kartesius ada sebuah kurva Y sama dengan Fx yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Maka integral Y sama dengan Fx dengan batasan A sama dengan B bisa kita cari, dan ini merupakan integral tentu ya, karena ada batasannya dari A sampai B. Maka integral Fx dari A sampai B ini adalah mendekati, hasilnya adalah mendekati luas di bawah kurva, yaitu ini. Ya, integrasi tentu ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan integrasi analitik dan integrasi numerik. Pada kali ini saya akan berbagi tentang integrasi numerik. Integrasi numerik itu terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah metode bias atau segmen yang terdiri dari beberapa kaidah, diantaranya kaidah segi empat atau rectangle, kaidah trapesium atau trapezoidal, dan kaidah titik tengah atau midpoint. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang integrasi numerik dengan metode bias atau segmen pada kaidah segi empat atau rectangle. Untuk kurva Y sama dengan Fx, batasannya saya akan ganti dengan X0 dan X1 ya. Nah, tetap di sini adalah merupakan integrasi tentu karena ada batasannya yaitu X0 dan X1. Maka hasil dari integrasi Fx dengan dari X0 sampai X1 ini menghampiri luas di bawah kurva yang ini ya. Jarak antara X0 dengan X1 kita kasih nama adalah H ya. Nah, di sini metode yang akan kita cari adalah metode segi empat atau rectangle. Dengan metode segi empat, maka untuk luas di bawah kurva ini karena mempunyai lebar yang berbeda yaitu yang sebelah kiri dan sebelah kanan, maka kita bisa cari menjadikan dua segi empat, nantinya kita bisa selesaikan dengan kita mencari rata-rata ya. Nah, segi empat yang pertama adalah ini. Maka kalau di bawah di sini dengan lebar yang sebelah kiri, berarti kalau di bawah X0 maka di sini adalah Fx0 ya, atau panjang ini sama dengan Fx0 ya ke sini. Nah, di sini maka luas yang pertama untuk integral Fx dengan batasan X0 sampai X1 berarti ini adalah panjang ini atau sama dengan H kali lebar ini, yaitu Fx0. Jadi luasnya H kali Fx0 ya. Nah, untuk yang kedua segi 4 ini berarti lebarnya yang sebelah kanan atau X1. Karena di bawah X1 maka di atas jadi Fx1. Maka untuk luas yang kedua adalah panjang ini atau H kali lebar yang sebelah kanan atau Fx1 ya. Jadi H kali Fx1. Dari kedua luas segi 4 ini kita coba jumlahkan, maka di sini berarti menjadi 2 integral Fx dari X0 sampai X1 menghampiri ini H Fx0 ditambah Hfx1 berarti jadi Hfx1 ditambah Hfx0. Ini mau terbalik juga, Fx0 dulu, Fx1 dulu, nggak apa-apa karena ini bersifat komutatif penjumlahan ya. Kemudian di sini karena ada H yang sama maka kita coba H-nya keluarkan, jadi H kali Fx1 ditambah Fx0. Nah, kemudian di sini angka 2-nya kita coba pindahkan ke sebelah kanan, berarti jadi H per 2 kali Fx1 ditambah Fx0. Nah, maka luas segi 4 ini atau integral Fx dengan batasan X0 sampai X1 atau sama dengan luas di bawah kurva itu adalah H per 2 kali Fx1 ditambah Fx0. Nah, ini adalah untuk mencari luas satu bias atau satu segmen saja ya. Nah, di mana H-nya itu adalah 1 atau X1 kurang X0 dibagi 2 ya. Nah, di mana X1-nya ini adalah X0 ditambah H ya. Oh iya, H ini adalah sama saja dengan lebar dari bias atau lebar dari segmen. Bagaimana kalau misalnya biasnya itu lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4 dan seterusnya hingga ke N ya. Nah, berarti di sini X0 sampai ke Xn. Berarti di sini adalah Fx0 sampai ke Fxn
N ya. Nah, sekarang saya misalkan X0-nya adalah A, N-nya adalah B. Berarti kita mencari integral dari fx dengan batasan A sampai B. Sekarang kita akan mencari luas segi 4 atau luas bias dengan tinggi yang sebelah kiri dulu atau dengan lebar yang sebelah kiri dulu ya. Lebar bias atau tinggi bias yang sebelah kiri dulu. Berarti kalau misalnya satu bias, berarti di sini adalah H kali fx0. Ya, ini kalau satu bias. Kalau dua bias berarti ditambah dengan luas ini, berarti H kali fx1 ditambah kali ditambah H kali fx1. Berarti kalau misalnya 3 bias berarti H kali fx2 ya. Kemudian kalau misalnya 4 bias, 5 bias sampai ke n bias. Ingat di sini kalau misalnya sampai ke n bias panjang yang diambil adalah yang sebelah kiri dulu ya, atau lebar panjang bias atau tinggi bias ini yang diambil yang sebelah kiri dulu. Berarti kalau misalnya bias ke n berarti di sini adalah H kali fx n kurang 1 ya. Nah, itu untuk yang sebelah kiri tinggi bias atau panjang biasnya. Nah, kalau misalnya panjang biasnya untuk yang sebelah kanan ya. Nah, di sini tetap andaikan x0 batasannya dari x0 sampai xn, kita misalkan A sampai B. Maka untuk mencari integral fx dengan batasan A sampai B, untuk bias yang kita ambil luasnya yang luasnya itu dari panjang sebelah kanan atau lebar sebelah kanan. Maka ini untuk satu bias berarti H kali fx1 ya. Kemudian kalau dua bias berarti ditambah dengan H kali fx2 ya. Kalau misalnya 3 bias berarti H kali fx3 ya, dan seterusnya. Kalau misalnya sampai dan seterusnya hingga xn-1, maka di sini adalah ditambah dengan dan seterusnya hingga ditambah H kali fxn-1 ya. Kemudian kalau misalnya sampai ke n, maka di sini adalah xn kali fxn. Integral fx dari A sampai B mau menggunakan tinggi atau panjang bias sebelah kiri ataupun panjang bias sebelah kanan atau tinggi bias sebelah kanan dengan H ini adalah lebarnya bias, berarti H-nya adalah xn dikurang x0 per n. Kemudian di sini xn-nya tadi kita misalkan B, x0-nya adalah A, berarti jadi B dikurang A per n. Dan untuk titik absis bias x1 berarti sama dengan x0 ditambah H ya, untuk yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Untuk x2-nya berarti x0 ditambah 2H ya. Kemudian dan seterusnya hingga ke xi. Kalau misalnya xi berarti sama dengan x0 ditambah IH ya, dimana x0-nya itu tadi misalkan A. Nah, berarti xi itu sama dengan A ditambah IH merupakan titik absis bias dengan I dimulai dari 1, 2 sampai ke N. Kita akan coba menyederhanakan integral fx dari A sampai B baik yang luas sebelah kiri ataupun luas sebelah kanan. Ingat, kalau yang sebelah kiri dimulai dari H fx0 sampai H fxn-1, kalau sebelah kanan mulai dari H fx1 sampai H fxn. Nah, di sini jelas ada perbedaan ya. Yang sebelah kiri itu adalah perbedaannya HFX0, yang sebelah kanan perbedaannya adalah HFXN. Kalau yang HFX1 sampai HFXN-1 ini adalah sama ya. Coba kita jumlahkan, berarti ini jadi 2 integral fx dari A sampai B. Ini HFX0 ke bawah kan, berarti ini HFX1 ditambah HFX1 jadi 2 HFX1 dan seterusnya hingga ke HFXN ditambah HFXN-1 ditambah HFXN-1 berarti jadi 2 HFXN-1 kemudian ditambah HFXN ya. Nah, kemudian di sini hanya kita coba keluarkan, berarti jadi H kali fx0 ditambah 2 fx1 dan seterusnya hingga 2 fx ditambah 2 fxn-1 ditambah fxn ya. Nah, setelah H dikeluarkan maka 2 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka jadi per. Jadi H per 2. Maka integral dari fx
dari A sampai B itu adalah menghampiri H per 2 kali fx0 ditambah 2fx1 ditambah 2fx2 dan seterusnya hingga 2 kali fxn min 1 ditambah fxn. Nah, sekarang kita perhatikan kalau misalnya fx0-nya kita misalkan f0, berarti ini jadi H per 2 kali f0 ditambah 2 kali f1 ditambah 2 kali f2 dan seterusnya hingga tambah 2 kali fn kurang 1 ditambah fn. Coba kita perhatikan yang ada angka 2-nya, 2f1 ditambah 2f2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 2fn min 1. Kalau kita tulis dalam bentuk sigma, berarti jadi 2 kali sigma fi, di mana i-nya dimulai dari 1 sampai n min 1 ya. Nah, di sini coba kita perhatikan yang fn-nya sampai sini juga sudah betul sebetulnya. Kalau kita misalnya sigmanya simpan di sebelah kanan, berarti fn-nya pindahkan ke sebelah kiri sini ya setelah f0. Maka menghampiri H per 2 kali f0 ditambah fn ditambah 2 kali sigma fi, di mana i-nya dimulai dari 1 sampai n min 1. Sekarang yang sigma ini karena ada angka 2, kita bisa sederhanakan atau keluarkan kurung ya. Berarti jadi H per 2 kali F0 ditambah Fn. Nah, di sini H per 2 kali 2, berarti jadi tinggal H, berarti ditambah H kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N min 1. Ini merupakan integral fx dari A sampai B atau menghampiri luas di bawah kurva, yaitu H per 2 kali F0 ditambah Fn ditambah H kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N min 1 dengan N pias atau segmen ya. Nah, di mana H atau lebar piasnya adalah B dikurangi A per N, dan untuk XI-nya atau titik apsis piasnya adalah A ditambah IH, di mana I-nya dimulai dari 1, 2 sampai ke N. Contoh, hitunglah integral dari E pangkat X dx dengan batasan 1,8 sampai 3,4 dengan kaidah segi 4 bila H sama dengan 0,2. H ini berarti adalah lebar pias. Ya. Penyelesaiannya, di sini fx sama dengan E pangkat X ya. Kemudian kita akan mencari jumlah pias atau N-nya, karena di sini H atau lebar piasnya diketahui 0,2. Kita tahu bahwa H adalah rumusnya lebar pias itu adalah B dikurangi A per N. Berarti kalau misalnya mencari N, H-nya pindah ke bawah, N-nya pindah ke sini, maka jadi N sama dengan B dikurangi A per H. Ya. Di mana B-nya di sini adalah 3,4, A-nya 1,8, dan H-nya 0,2. Berarti 3,4 dikurang 1,8 adalah 1,6. 1,6 dibagi 0,2 adalah, ini sama saja dengan 16 dibagi 2, yaitu 8. Maka untuk integral E pangkat X dx dari 1,8 sampai 3,4 itu dengan hanya 0,2, maka banyaknya pias adalah 8. Nah, rumus integrasinya adalah integral fx dari A sampai B itu menghampiri H per 2 kali F0 ditambah Fn ditambah H kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N min 1. Atau kita jabarkan sigmanya ini karena sampai 8 pias, berarti di sini H per 2 kali F0 ditambah F8 N-nya, berarti sigma ini adalah sampai N kurang 1, 8 kurang 1 sampai 7, berarti H kali F1 ditambah F2 sampai ke F7. Maka perhitungannya bisa menggunakan Excel. Kita buat tabel di sini R, XR, dan FXR. R ini adalah untuk pias, dimulai dari 0, karena banyaknya pias ada 8, berarti sampai 8. 0, 1, 2, sampai 8 ya. Nah, kemudian di sini XR-nya itu dimulai dari 1,8, kemudian 1,8 ditambah 0,2, berarti sama dengan B2 ditambah 0,2, terus 2, hasilnya 2, berarti 2 ditambah 0,2, dan seterusnya hingga mencapai 3,4. Ya. Nah, kemudian untuk FXR-nya, karena F-nya adalah E pangkat R, maka di sini E-nya itu adalah EXP,
kemudian numbernya di sini adalah 1,8, pangkat 1,8. Maka hasilnya adalah 6,050 ya. Kita tarik. Nah, maka kita dapat 29,964. Dari perhitungan Excel tadi berupa tabel, kita bisa mencari integral E pangkat X dx batasannya dari 1,8 sampai 3,4, yaitu H/2 hanya 0,2/2 kali F0 adalah 6,050, kemudian ditambah F8 yaitu 29,964, kemudian ditambah H 0,2 kali F1 adalah 7,389, F2 9,025, dan seterusnya ditambah hingga ke F7. F7 adalah 24,533. Nah, untuk menghitungnya bisa juga dengan Excel, berarti sama dengan 0,2 dibagi 2 dikali dengan F0 yaitu 6,050 ditambah dengan F8 ya, yaitu 29,964, kemudian ditambah 0,2 kali ini F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 dan tambah F7 kurung tutup. Maka hasilnya adalah 23,994. Nah, berdasarkan Excel tadi 23,994 berarti integral E pangkat X dx dari mulai 1,8 sampai 3,4 adalah menghampiri 23,994. Mau dengan cara manual silahkan, mau dengan Excel juga silahkan ya. Nah, kemudian di sini untuk nilai eksaknya yaitu integral E pangkat X dx dimulai dari 1,8 sampai 3,4, kita tahu bahwa integral dari E pangkat X dx tetap E pangkat X dx dengan batasan 1,8 sampai 3,4. Maka di sini kita tinggal substitusi X-nya. Yang pertama X-nya dengan 3,4, berarti E pangkat 3,4 dikurang yang kedua E pangkat 1,8. Kita tahu dari perhitungan Excel atau mau dengan kalkulator silahkan, E pangkat 3,4 adalah 29,964, E pangkat 1,8 adalah 6,050. Maka 29,964 dikurang 6,050 adalah 23,914. Nah, ini kalau yang ini atau yang Excel tadi itu berdasarkan numerik, kalau ini adalah berdasarkan eksak atau berdasarkan analitik. Nah, kemudian kita bisa mencari galatnya, yaitu berdasarkan perhitungan eksak 23,914 dikurangi dengan berdasarkan numerik 23,994. Maka galatnya adalah min 0,080. Terima kasih.